let's go. Are you ready? You've been staring since I came in. I know you wanna get to know me. But honestly, I came with my girls, wanna dance by ourselves. Can't you tell? Baby, baby, I have thick skin. Yeah, I don't let things get to me. But do you want me to spell it out for you right now? I'm not feeling your vibe. Crystal clear that you're head over heels, but don't come any closer, my dear. Cause when I get mad, I cannot control what might happen. You think you can put your hands on my body. Oke, ini saya dulu berarti. Selamat siang Bu Amel. Siang Pak Aji. Ada waktu sebentar Bu Amel. Oke, monggo silakan. Kok kayaknya jenengan terlihat tidak bersemangat ya Pak? Ada apa? Iya Bu Amel. Ini Bu Amel, kita mau sharing-sharing tentang pembelajaran di kelas saya, di kelas 4. Iya. Apakah ada waktu Bu Amel? Oh, ada Pak. Monggo. Gimana Pak? Gini Pak Bu Amel. Ya kurang lebih ada 80% siswa kelas 4 itu nilainya di bawah KM. Kayak gitu Bu Amel. Oh, begitu ya Pak. Lalu bagaimana Pak? Nah, kemudian padahal saya merasa sudah semaksimal mungkin dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Tetapi masih ada siswa yang masih belum paham dengan materi yang saya sampaikan, saya ajarkan, dan minat belajar dengan pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu seakan-akan kurang. Seperti itu ya Pak. Kalau menurut Bapak, kira-kira hal yang membuat nilai siswa itu menjadi di bawah KKM itu apa ya Pak penyebabnya? Nah, itu Bu Amel. Saya merasa itu siswa kurang minat dalam pembelajaran yang saya berikan. Kurang adanya minat ya Pak. Kayaknya jadi motivasinya kurang atau bagaimana ya Pak? Biasanya dalam mengajar dengan menggunakan media apa Pak? Begini Bu Amel, siswa itu seakan-akan kurang antusias. Oh, kurang antusias ya Pak. Berarti Iya. motivasinya kurang ya Pak. Jenengan kalau mengajar menggunakan media apa ya Pak? Kalau saya kan setiap hari ada buku yang dari pemerintah, buku paket. Banyak itu Bu Amel, hanya menggunakan buku. Oh, berarti jenengan hanya menggunakan buku siswa ya Pak, yang dari pemerintah. Iya betul. Kira-kira dalam standar proses pembelajaran bagian mana yang kira-kira harus ditingkatkan? Yang saya ingin itu saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan murid siswa saya. Itu yang beragam bermacam-macam. Kayak gitu Bu Amin. Oh, iya. Jadi Bapak kan tadi ingin mengembangkan kebutuhan belajar murid. Betul. Kalau Bapak ingin mengembangkan kebutuhan belajar murid, bagaimana Pak cara mengembangkan kebutuhan belajar murid yang tadi Bapak bilang kan kebutuhan belajar murid itu berbeda-beda. Jadi kira-kira indikator dari Bapak itu sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar murid, sudah memenuhi atau belum?
Nah, ini Bu Amel. Jadi indikatornya adalah ya semua murid itu ibu bisa memahami lah konsep yang saya berikan, saya ajarkan, ya. Saya ajarkan, mereka bisa menikmati proses belajar mereka karena sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka itu masing-masing. Dan kiranya pembelajaran saya itu bisa langsung menangkap oleh murid saya kayak gitu. Jadi harus ini ya Pak, harus semua murid itu harus memahami konsepnya jangan ya Pak. Iya. Kira-kira dari indikatornya siswa itu kalau dipakaikan level itu indikator dari semua murid itu bisa memahami konsep yang Bapak ajarkan itu lebih mudah dan mereka itu bisa menikmati proses pembelajaran. Jika itu diskalakan dari 1 sampai 10 itu pembelajaran Bapak yang itu ajarkan itu kira-kira di level berapa ya Pak? Kalau saya menimbang dan menakar dalam bentuk skala yang saya berikan, ya masih rendah Puan. Di skala di angka 6 lah seperti itu. Oh, di angka 6 ya Pak. Iya. Seperti apa ya Pak kalau yang di angka 6 bisa dijelaskan? Maksudnya begini, di angka 6 karena saat ini proses pembelajaran ya, yang baru mengakomodir 3 tingkatan pemahaman, mudah, sedang, sulit. Saya belum mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan belajar murid sama sekali. Nah, di situ Bu Amel. Berarti ada tingkatan ya Pak dari pemahamannya yang rendah, sedang, dan sulit. Jadi Ya, dari level 6 tadi, kira-kira Bapak ingin meningkatkannya menjadi level berapa ya Pak untuk beberapa kalau ya, kalau melihat level berapa untuk peningkatan, harapan saya itu di angka 8 Bu Amel. Iya. di angka 8 G. Sudah cukup istilahnya. Kalau yang di level angka 8 itu seperti apa ya Pak? Maksudnya dalam pengimplementasiannya di kelas nantinya? Nah, di angka 8 tadi implementasinya yaitu saya akan mencoba menyiapkan proses belajar yang mengakomodir dari seluruh rangkaian yang termasuk gaya belajar murid-murid saya di kelas. Kira-kira seperti itu, Bu. Oh, berarti lebih mengakomodir gaya belajar siswa ya Pak. Berarti lebih dikembalikan lagi ke kebutuhan siswanya ya Pak ya. Iya, misalnya. Kira-kira dalam selama ini untuk menyiapkan proses belajar yang mengakomodir siswa, apa saja yang sudah jenengan lakukan? Nah, kalau terbilang yang sudah saya lakukan itu begini Bu Amel. Dalam pembelajaran saya setiap hari, yang saya lakukan itu hanya menggunakan buku paket yang dari pemerintah, hanya bisa melihat gambar yang ada di buku paket, sehingga anak itu kurang menarik Bu Amel. Kurang menarik minat siswa murid saya di kelas itu dalam belajar berkurang. Oh ya, tadi Iya.
bukan saya. menggunakan buku paket ya Pak. Iya. Kira-kira untuk ditambahkan lagi Pak, biar anak itu berbeda, biar lebih menarik. Kira-kira apa ya Pak, biar anak tuh lebih menarik, menumbuhkan minat belajar pada saat Bapak mengajar? Agar menarik minat bakat siswa belajar, saya itu menginginkan gaya belajar saya itu yang berbeda, Bang. Misalnya tampilan layar proyektor, menampilkan gambar lewat proyektor, kemudian menampilkan video biar siswa itu termotivasi, semangatnya itu ada, sehingga apa yang saya sampaikan itu maksimal. Nah, itu bisa dipakai Pak dalam peningkatan motivasi siswa dalam belajar, apalagi untuk pemahamannya. Kan anak bisa bergairah Pak. Coba Pak, kira-kira dalam menerapkan pembelajaran tadi menggunakan proyektor, PowerPoint, atau video yang jenengan pakai, kira-kira rencana itu sudah sesuai dengan karakter anak yang ada di siswa kelas 4? Kalau melihat rencana itu secepatnya akan saya lakukan rencananya, ya kan? Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah agar bisa memberikan istilahnya satu dukungan dengan pembelajaran saya di kelas, menggunakan adanya layar proyektor agar pembelajaran saya itu maksimal. Dan rencana selanjutnya saya akan terus mengimplementasikan pembelajaran yang variatif kayak gitu, Pak. Untuk strategi itu kira-kira jenengan akan melaksanakan dalam beberapa jangka waktunya Pak? Dalam jangka waktu kurang lebih 1 minggu ini, Pak. 1 minggu saya usahakan. Kan pastinya ada hambatan atau ini ya Pak, gangguan. Kira-kira mengantisipasi gangguan tersebut bagaimana? Gangguan dan hambatan di dalam rencana saya seminimalisir mungkin akan mengurangi hambatan tersebut, misalnya dengan siswa yang susah untuk mengikuti pembelajaran, susah untuk mengikuti kegiatan apa yang saya sampaikan itu dengan sementara ya menampilkan gambar-gambar yang sederhana agar minat siswa itu terbangun. Jadi komitmen yang kita setujui untuk kali ini bagaimana Pak? Komitmen jenengan dalam merubah peningkatan kualitas siswa tadi? Komitmen saya itu yaitu akan selalu konsisten dalam segala kegiatan agar siswa itu seakan-akan terbiasa uangnya. Jangan selalu menunda, jangan selalu memberi apa istilahnya itu jangka waktu. Harus komitmennya itu konsisten setiap hari. Misalnya kayak pembiasaan positif sekolahan itu juga harus konsisten setiap hari dilakukan kayak gitu Bu Amin. Kira-kira siapa saja Pak yang bisa menjaga komitmen yang jenengan, maksudnya paling nggak membantu? Kalau siapa saja yang bisa ya
saya itu selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Iya. Dan ya, saya koordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan teman sejawat, itu saya selalu menyampaikan istilahnya begini, berefleksi dulu, gitu. Agar komitmen saya itu selalu terjaga kepada refleksi dari kepala sekolah maupun guru teman gitu. Semoga ada tindak lanjut untuk kedepannya lagi ya Pak, biar jenengan bisa menerapkan dan bisa ada efek baliknya ke jenengan. Ya, terima kasih Bu Amel atas masukan dan pertanyaannya. Ini menjadi motivasi saya dan saya merasa istilahnya apa ya, plong, lega kayak gitu. Sama-sama Pak, bisa Ya, berbagi ini sangat senang saya bisa berbagi pengalaman dengan Bapak. Terima kasih Pak. siap Bu Amel. Ya, sama-sama. Bu Amel katanya pertanyaan refleksi itu disampaikan di video ini Bu Amel. Ya, kata Pak Sunarto. Iya. Jadi suaranya Bu Amel, mic-nya. Maksud saya ini kan yang ngisi refleksi saya dulu ya Pak. Iya. Yang hasil refleksi saya, terus nanti jangan mengungkapkan hasil umpan balik yang jenengan. Siap. Ya, refleksi yang dari kegiatan coaching ini, yang apa yang sudah berjalan dengan baik, pastinya adanya kolaborasi antara coach dan coachee sehingga coachee itu dapat menyampaikan permasalahan dan solusinya dengan leluasa sehingga tidak merasa takut dan pastinya merasa nyaman. Yang perlu diperbaiki mungkin pertanyaan yang masih kurang banyak, mungkin harus ada pertanyaan yang lebih berbobot lagi dalam menggali kompetensi guru. Yang ketiga, apa yang dilakukan untuk tetap kondisi presensi dengan kehadiran penuh, yaitu melakukan menanyakan kegiatan aktivitasnya, ya, pastinya mendengarkan coachingnya itu bersama dan fokus dalam kegiatan coaching sehingga coach itu merasa karena diperhatikan jadi merasa nyaman dalam kegiatan coaching. Hal yang harus diperbaiki pastinya harus pertanyaan tadi lebih berbobot dan menciptakan suasana yang nyaman. Mohon Pak untuk mengungkapkan dari umpan balik jenengan sebagai coach Pak. Apa yang jenengan rasakan pada saat coaching oleh saya tadi Pak. Baik, terima kasih Bu Amel, sangat yang sangat baik dan memberikan waktunya pada saya untuk menyampaikan, yaitu yang saya rasakan pada saat di coaching adalah perasaan saya saat di coaching, yaitu saya itu sebagai manusia biasa, kadang pikiran dan perasaan
berkecamuk seperti benang kusut. Tentang perasaan apa dan bingung apa yang harus saya lakukan, kayak gitu kan. Dan ketika sudah tercurahkan apa yang sudah tersampaikan, itu saya merasa lega dan penuh semangat baru, motivasi baru untuk istilahnya membangun semangat baru dalam pembelajaran saya di kelas. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan setelah saya rasakan kayak gitu Mel. Nggih, matur nuwun Pak atas umpan baliknya. Sekarang kita tukar balik ya Pak. Ya, masuk